lagi saya katakan ke kamu sebentar bahwa di dalam Al-Qur'an Allah bukanlah dipanggil sebagai Tuhan Bapa dan memaknai dirinya bergender laki-laki. Nah, tetapi dalam hal ini sebentar, kamu nyerocos terus. Dalam hal ini Allah memiliki sifat sebentar, sifat yang feminin. Apa itu? Ar-Rahim. Ar-Rahim itu apa? Sifat penyayang. Seperti itu loh. Tetapi Allah bukanlah ingin mengidentikan dirinya sebagai perempuan ataupun laki-laki. Nah, sekarang saya tanya ke kamu, bisa tidak Tuhan kamu itu dipanggil sebagai Tuhan Ibu? Gitu, dan di mana dalilnya? Bisa. Mana dalilnya? Oke, saya udah jawab. Mana dalilnya? Sekarang berarti udah jelas ya. Nggak bisa begitu. Dalilnya di mana? Maaf saja beda. Karena Dan Tuhan kamu punya kami tanggung jawab untuk menunjukkan dalil, Jason. Jason, saya moderator. Jason, tunjukkan dalilnya. Kita bukan diskusi yang abal-abal. Harus ada dalil. Kalau kamu mau dilakukan sebagai diskusi akademis, silakan tunjukkan dalilnya. Tuhan Bapak bisa disebut Tuhan Ibu juga. Silakan. Ayo Jason, jangan malu-maluin kayak Kristenan, Jason. Ayo, mana dalilnya, Jason? Udah nggak tahu dah dia tuh. Ya lagi ngetik di Google itu. Ayo Jason, kamu bisa tuh Jason, tunjukkan. Tuhan Bapak bisa dipanggil Tuhan Ibu. Ayo cari di Google. Saya tunggu loh. Dasar Inilah, anak sontoloyo kenapa lu. Jason kamu ketika dikasih pertanyaan suruh Udah datang pergi dia, udah pergi dia. Udah pergi dia, Pergi udah ya? pergi. Ya ampun, debat kayak gini. Kabur. Ngoceh, ditanyain beneran kabur. Udah mau konsultasi dulu sama PDT-nya. Mau mengkritik Islam tetapi ditanya satu aja langsung kabur kan? Mantep Bang. Satu doang pertanyaan kok. Itu buat bahan saya tuh Bang Tristan. Betul gitu. Mantap. Exactly. Hebat. Nanti kalau misalkan ada Kesel Bang Tristan belum selesai. Bang Tristan belum selesai ngomong, udah ditimpa lagi kayak orang nggak ada ini, nggak ada etika, nggak ada akal gitu. Ngoceh. Teknik kaki, teknik kalau debater nggak punya data, nggak punya pengetahuan yang basis yang kuat argumentasi, biasanya memang caranya kayak gitu. Itu udah trik itu. Itu udah trik. Om Farhan nih jelas-jelas banget anaknya Yusuf, kenapa jadi anaknya Tuhan ya? Nggak ngerti. Tanya sama Kang Firman tuh. Nggak ngerti kan saya. gelarnya banyak, Bang. Kan gelarnya banyak. Ada anak Tuhan, anak manusia, Oh ini anak nih. Maria juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi Yusuf itu Tuhan dong ya? Yusuf itu bapaknya Tuhan. Oh iya Tuhan bapak kali. Enggak kan katanya gelarnya anak manusia, yaitu anak Yusuf, anak Allah juga, yaitu anak Bapa gitu kan. Anak Maria yaitu karena dia anaknya ibu kan gitu. Iya itu. Tuhan kita maha rendah hati ya. Ini istrinya Yusuf itu suaminya Maria. Yang ngambil itu. Oh, masuk lagi Jason nih. Mana Jason yang kamu ini yang kamu bawa datanya Jason? Oke. Ini Jason. Kalau memang Yesus bisa dipanggil sebagai Tuhan Bapa, ya. Bentar, kita nggak bicara tentang Yesus dulu deh. Oke, Tuhan Bapa. Sekarang kalau Tuhan Bapa bisa dipanggil sebagai Tuhan Bapa, bisa nggak dipanggil sebagai Tuhan Ibu? Persembahan kita, jangan ke Yesus dulu. Nanti. Oke, ke Tuhan Bapa. Nah, ini dia nih. Kalau di dalam Torah kan misalnya kamu bilang nih ada disebut Avinu gitu kan, Bapak kami. Nah, ada nggak pernah disebut sebagai mother itu Ibu kami. Emenu, ada nggak? Oh, Atau Ima itu ibu dalam bahasa Ibrani-nya. Ada nggak disebut seperti itu? Ayo Jason, tunjukkan untuk buktinya. penggambaran saja seperti ibu, ya ada jelas. Tapi untuk penyebutan
Untuk penggambaran ya. Enggak, dalilnya yang saya minta. Bu. Jangan bicara seperti itu. Bahkan seperti induk ayam. Bahkan kita sebut sebagai seperti induk ayam loh. Seperti induk ayam yang menempatkan anak-anaknya itu di bawah kepaknya kan, itu juga ada ketika Yesus menangisi kota Yerusalem seperti induk ayam, bayangkan sebutnya. Bisa nggak Allah sebut Tuhan sebagai kamu induk rendah ayam? banget sih. Saya Tuhan nggak kamu bicara rendah seperti banget ya. itu, Jason, karena Allah itu pun juga Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kan identik dengan sifat bukan gender ya, makna perempuan ya. Ar-Rahim yang perempuan itu. Ar-Rahim yang perempuan itu, tetapi Allah itu tidak mau mengatakan dirinya adalah laki-laki gitu loh. Nah, kenapa Nah, itu? sekarang lo memang Kenapa Allah itu? bukan laki-laki karena Tuhan kamu itu berkontol. Allah tidak memiliki bukan itu. Karena kita bicara tentang Yesus dulu ya. Kita bicara tentang Allah Bapa dulu. Nah, tadi kan transenden ya. bentar. Kita bicara tentang Allah yang transenden ya. Heeh. Kita bicara tentang itu dulu. Maksudnya gini, Tuhan dia itu Tuhan yang transgender. Allah kami yang transenden yang ada di sorga. Jason, tadi saya mendengar Kita ucapan bicara kamu yang tentang mengatakan Yesus, kan, bahwa tadi. ya Allah itu tidak mau menjadi manusia. Ya benar, karena mukhalifatuhu lil hawadis, bertentangan dengan sifat-sifat hakiki daripada Allah itu sendiri. Nah, sekarang saya Oke, tanya mantap. balik ke kamu, Jason. Bisa nggak Tuhan kamu menjadi iblis? Bisa. Hah? Bisa. Bisa dong. Bisa nggak Bisa. Tuhan kamu menjadi iblis, Jason? Bisa. Nggak Macam bisa. Kalau iblis itu jelas-jelas adalah Berarti nggak kuasa. dengan sifatnya, karena sifatnya Berarti itu nggak kuasa. Enggak, mana sifat Tuhan kamu mana? Sifat Tuhan kami itu ada di dalam dirinya sendiri. Nah, Nggak bisa. sekarang Kalau saya jadi minta, iblis itu nggak bisa. saya menuntut di mana sifat Bisa, kamu, jadi sifat nggak Tuhan bisa kamu yang berbuat maha dosa, kuasa tapi itu misalnya tidak untuk bisa menjadi dilakukan, iblis. Karena kalau dilakukan bisa hancur. Intan, coba ada co-hostnya nggak? Bang Tristan, ini biar Etan sama ini dulu. Bang Etan sama si Jason dulu, biar berdua. Iya di timer Etan aja udah biar siap. seru. Saya nggak suka Ada. timer lah. Kita TikTok Udah. aja. Oke, biarin TikTok Bang Tristan, biarin. Silakan Bang Kamu Etan nggak sama ada Jason. etika. Ayo silakan Jason dijawab aja. Silakan Jason. Nggak Kasih bisa. waktu enggak. Kenapa nggak bisa? Nah, kenapa? Kalau bisa, kalau dilakukan, maksudnya bukan karena apa ya? Apa? Ada kehendak Tuhan untuk melakukan dosa, ada. Ah. Tapi kalau dilakukan hancur semua. Ya, kenapa kok bisa begitu? Berarti tidak maha kuasa Ah, dong orang dia dong. tidak bisa menjadi Karena iblis. nggak bisa disetel seperti robot, seperti malaikat Islam. Dia Muslim, kan? tergantung di kayu Kalau salib malaikat dalam keadaan itu berkolor disetel saja kayak bisa. robot, Hei, nggak bisa berbuat dosa, itu kan disetel. siapa kayak bilang robot. tidak bisa berbuat dosa? Dia lahir dari perutnya Maria. Maria itu adalah keturunan Adam. Adam berdosa atau tidak? Jelas untuk penyaliban dibutuhkan yang setara dengan manusia. Kalau nggak setara dengan manusia, Iya. bagaimana? Di dalam darahnya Maria itu ada darah generasi dari nenek buyutnya yang itu adalah Adam. Setuju? Saya ingin bertanya, apakah ada Jangan sperma? bertanya, saya yang justru bertanya karena kami disuruh bertanya. Kamu kan disuruh menginjili. Enggak. Begini. Adakah sark itu terjadi karena sperma? Saya nggak bicara Saya sperma ingin sekarang, jawab. brother. Di dalam darah Yesus Soalnya itu begini, mengalir darahnya Adam. Maria atau tidak? Begini, saya ingin bertanya Hei. kepada Anda. Jawab aja Ada- dulu, ada- Kamu Jason. bertanya terus, di dalam darahnya Jason, Yesus jawab itu dulu. mengalir darah Maria, gen Maria atau tidak? Berarti keturunan Adam atau keturunan perempuan? Di dalam darahnya Yesus itu mengalir darah Maria atau tidak? Ini wajah Yesus Jelas. macam-macam katanya bisa. Jelas katanya, katanya. Jelas mengalir darah Maria. Ya, jelas. Dari generasinya Maria itu mereka pernah melakukan Karena dosa atau yang tidak? kuat kan bahwa dia sebagai keturunan daripada wanita itu yang akan menginjak kepala ular. Aduh, Kepala itu ular, lagi, ya. ular mana yang mau dijak? Enggak, bukan masalah ular. Bukan Bukan ular. benar-benar Benar-benar ular dah. Dokter Karena Febri, ular ya. itu kan itu adalah penggambaran, karena nggak ada ular makan debu. Itu adalah penggambaran. Siapa yang Bagi makan iblis, debu? Enggak ada yang iblis makan sebagai- debu di sini. sebagai Yang gue tanya itu ular di tua. dalam diri Yesus itu kan mengalir darah Maria, Sebagai kan? ular tua atau naga. Iya, Jadi ya bukan terserah lu sebagai- deh. Mau ngomong naga apa kayak terserah. Ya itu disebut sebagai ular
tua atau naga. Itu bukan benar-benar naga ada di sorga. Kenapa kamu bilang bahwa Maria itu adalah naga? Jason, percaya nggak di dalam diri manusia itu Loh ada iya, kamu bilang kan tadi naga. Siapa yang bilang Maria itu naga? Kamu Ya, bahwa keturunanmu akan bertempur atau meremukkan tumitnya, gitu kan? Enggak level. Si ular itu akan ular itu yang telah merasuki diri generasi daripada Maria, betul atau tidak? Sehingga mereka melakukan penistaan dan kesalahan. Ya, nggak ada dalilnya itu. Loh, ular itulah yang akan meremukkan tumitmu itu di dalam Beresyit loh. Betul atau tidak? Nggak jelas. Nggak jelas. Kamu sendiri ngarang. Ya, kamu yang ngarang kan, kamu tadi yang mengarahkan saya ke ular, makanya saya ke ular. Nah, kamu yang ngarang, masa ke tadi saya bicara tentang Tuhan Ibu. Kamu arahkan saya kepada Maria dan sperma. Kemudian kamu arahkan saya kepada ular. Sudah menjelaskan. Begini. Perumpamaan tentang Tuhan Ibu itu kadang-kadang Tuhan sudah mengatakan dia seperti ibu kepada anak-anaknya. Apakah itu salah? Mana dia dipanggil sebagai ibu itu mana? Umi mana? Sebagai penggambaran sebagai Tuhan Bapa. Jangan ngomong penggambaran, kawan. Kalau ngomong penggambaran, Allah itu pun Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Melindungi. Iya, bisa disebut enggak? Itu saya jawab. Saya jawab Tuhan kami bisa dipanggil sebagai Tuhan Bapa. Kalau Allah bisa disebut sebagai Tuhan Bapa, enggak. Tidak bisa, karena kafir-kafir Quraisy pun mengatakan bahwa Tuhannya itu Bapa. Sama seperti kamu. Udah jelas, udah beda. Tuhan kita beda. Memang Tuhan kamu itu memang Tuhan kamu itu laki-laki. Beda Tuhan kita, benar. Makanya saya tanya ke kamu tadi, Tuhan kamu bisa nggak dipanggil ibu? Kamu jawab ngelantur-ngelantur. Kenapa tidak bisa dipanggil sebagai ibu Tuhan kamu? Ayo coba. Cuma Tuhan Bapak doang. Nggak adil dong kalau kayak gitu. Bapak doang, ibunya mana? Makanya di dalam doa novena itu dikatakan bahwa tadi udah jelas ya, bahwa Allah tidak bisa dipanggil sebagai Bapak. Tidak bisa, karena Allah itu adalah zat hakiki yang dia bukanlah laki-laki, bukanlah perempuan. Kami itu bisa dipanggil sebagai Bapak. Ya bisa tidak dipanggil sebagai ibu. Ke situ lagi, udah beda Tuhan. Ngapain kita bahas lagi? Loh, berarti tidak adil dong kalau kayak gitu. Tidak adil, karena memang beda ya, pengutusan. Allah itu mengutus Muhammad. Bukan tadi lu ngomong Muhammad, itu aja jawabannya. Ya kan saya sudah bilang bahwa Tuhan yang kita sembah itu berbeda, Jason. Kamu menyembah berhala, kami menyembah Allah. Apa persoalannya? Berhala pun memiliki wujud laki-laki dan perempuan. Betul atau tidak? Allah itu abad berapa? Allah itu. Ke situ lagi ya. Allah. Coba saya mau tanya. Allah itu berhala itu yang kamu lihat di pinggir-pinggir jalan tuh, kalau misalnya kamu ke Bali itu, dia itu memiliki kelamin atau tidak? Sama tidak seperti Tuhan kamu? Saya ingin tanya, namanya itu Allah atau tetragrammaton? Tetragrammaton itu apa artinya coba? Tetragrammaton itu ada Asyur Ehye. Nggak ada kayak gitu. Ehye Asher Ehye dari kata hayah. Iya jelas hayah. Apakah nama apa arti hayah? Apa arti hayah? Saya ingin tanya kepada kamu, Etan. Nanya terus kamunya. Masa nanya kepada saya yang Umi? Saya ingin tanya kepada kamu. Nama proper name Allah kamu itu hayah atau Allah? Allah. Sama yang mengerti bahasa Ibrani, saya ingin tanya kepada kamu. Allah. Al-Hayyu atau Allah? Al-Hayyum wahal qayyum. Wallah. Saya ingin jawaban, saya nggak mau penjelasan. Allah. Saya tidak menjelaskan, brother. Allah. Saya tidak menjelaskan. Jangan panjang kali lebar. Saya hanya butuh jawabannya sederhana. Tuhan banding nama aja Tan. Di dalam Quran disebutkan innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah.
Oke, berarti bukan Al-Hayyu ya? Berarti beda kan? Beda. Udah jelas beda. Kamu tadi kan mengatakan bahwa asyir itu yang kamu tekankan kepada saya. Saya minta ke kamu tolong jelaskan itu apa maksud yang terkandung di dalam ayat itu. Itu maha hidup. Sama dengan Al-Hayyu. Cukup bagi saya itu sama jawaban. Dengan Al-Hayyu. Al-Hayyu itu dari bahasa mana? Sama dengan Al-Hayyu. Tidak ada di sana dikatakan maha hidup. Ya, eksistensinya itu dari awal sampai akhir dia tetap ada di setiap zaman, di setiap boleh. Dia ada hadir. Disebut sebagai mana dikatakan di dalam PB kamu bahwa Tuhan yang kamu sembah itu adalah Yud He Vav He. Maha hidup. Iya, mana dia? Dia ada dikatakan mana ayatnya? Yud He Vav He. Ayo, di mana ayatnya? Yo, banyak lah. Kamu ya, di dalam PB kamu, di dalam penjelasan Yesus, di mana dalilnya mengatakan bahwa Tuhan yang kamu sembah itu adalah Yud He Vav He. Apa? Pura-pura budak ya? Gimana? Enggak, kita saling timpal soalnya. Nah, Kristen modal asumsi aja nih ngoceh. Bentar, kamu nggak paham, kalau si Ethan paham. Coba ulangi. Di mana di dalam PB kamu itu tertulis bahwa Tuhan yang disembah Paulus dan kawan-kawannya itu adalah Yud He Vav He? Gampang aja jawabannya. Kalau kurios itu apa? Kurios itu apa? Kurios itu artinya Tuhan. Makanya ya, Filipus, Pilatus juga dipanggil sebagai kurios. Orang Yahudi zaman Yesus, kurios itu pada zaman Yahudi, zaman Yesus itu merujuk pada siapa? Kepada Filipus, kepada Pilatus, kepada Adonai. Kamu ngarang. Oke, saya tunjukin ya. Oke, bentar, gue masukin akun gue yang kedua, bentar ya. Etan ngarang, Etan ngarang. Tunjukin dalilnya, Etan, kamu pasti bisa. Masa nyembah Pilatus? Masa kurios kepada Pilatus, gitu. Masa Kristen nggak tahu kitabnya, mal-malin aja loh. Jason, katanya ngarang. Yesus maha hidup mana? Dia maha hidup. Iya, bawain ayatnya. Bawain ayatnya. Dan perlahan nih mereka suruh debat aja, kasih timer tuh supaya tertib. Iya, memang. Ini memang biar Bang Ethan sama ini, biar Bang Ethan sama si Jason ini. Ini dari setahun yang lalu ini. Ini dulu si Jason ini di CIA kan masih bubuk bawang dia. Mana pernah debat dulu dia? Bubuk bawang dia dulu nih. Saya nggak punya nama bubuk bawang. Kalau di Islam jelas ya, Jason, di Al-Baqarah 255, Allahu la ilahi wal hayyul qayyum. Itu jelas. Sekarang ayat kamu yang mengatakan Yesus, akulah Yesus, Tuhan yang hidup. Coba silakan. Kasih ayatnya coba. Ada nggak? Kalau di dalam PB, di dalam Injil, Yesus memang sengaja untuk menyembunyikan. Sengaja. Tuhannya sengaja menyembunyikan ya. Bilang aja kalau sengaja. Tuhan kok sengaja nggak mau ya. Saya share screen ya ke teman-teman ya. Farhan, kalau Tuhan Yesus udah kelihatan dirinya benar-benar itu. Udah kelihatan ya? Misalnya kelihatan. Nah, ini Filipus ya. Di dalam Yohanes, orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Nah, legontes kurie legome ton Yesus idein. Nah, ini. Jadi di sini Filipus disebut sebagai kurios. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di sini. Gini, saya harus Etan ngarang. Kurios itu bisa siapa saja. Etan ngarang katanya. Pakai Tristan. Biar berdua dulu. Ini mau menyebutkan kurios itu semua harus merujuk kepada misalnya begini, cukong. Cukong itu benar-benar harus Allah. Kalau cukong yang lain nggak bisa gitu. Kalau cukongnya bisa semua juga cukong disebut Tuhan.
Yesus sebagai Tuhan, yang lain juga bisa disebut Tuhan. Ini Manusia juga juga nih Tuhan. kita bisa Kalau melihat di sini pikirannya nih. aneh juga. Ini banyak sebenarnya. Jadi Raja Jason, Agripa, Jason, nyimak dulu. Raja Agripa itu disebut sebagai Kurio. Nih, Raja Agripa. Ada orang Yahudi yang menyembah itu. Ada lagi nih si Pilatus Pilatus disebut sebagai Kurios. Nah, sekarang apakah orang-orang Yahudi menyembah kan tadi kamu bilang bahwa Kurios itu melekat kepada Yud He Vav He. Saya minta ayatnya jangan banyak cincong. Kamu yang banyak cincong, kamu ngaco. Loh, kamu gak bisa nunjukin ayat. Cepatlah, jangan banyak cincong. Saya sudah bikin. Bang Dimas bisa ini bisa kasih apa? Bisa nampilin timer, Bang Dimas, bantu saya untuk timer. Ini lagi hiburan apa gimana ya? Ingat loh, ini ditonton oleh netizen loh. Jangan permalukan Kristen di sini, tolong ya. Gak ada manfaatnya, otaknya bego. Ini idiot soalnya, idiot itu. Aki, udah live, yang nonton aja ratusan ini. Di channel saya Evarhan tuh, lihat. Gimana? Ada ditertawain, Jason lagi ditertawain di channel saya tuh. Kan cuma modal asumsi. Oke, saya kasih timer Jason. Saya kasih timer 5 menit TikTok. Kamu berani nggak lu? Khotbah itu di masjid aja. Dikasih timer biar tertib, timer itu biar ada hanya bukti. untuk Jason sebentar. Kita saya diskusi nggak suka timer. timer. Kamu nggak berani? Tuhan kamu aja nggak bisa menjadi iblis kok, nggak berkuasa kok Tuhan kamu. Sorry. Saya nggak suka Muslim yang suka bertausiah kalau pakai. Enggak, saya nggak tausiah. Saya memberikan penekanan ke kamu. Tuhan kamu itu nggak bisa menjadi iblis, tidak berkuasa. Lu ngaco. Kalau TikTok saya bisa stop kamu kayak tadi. Ya, apa yang lu stop? Lu ngoceh-ngoceh doang kok. Lu kagak kasih dalil sama sekali kok. Ada orang Yahudi yang menyembah Filipus. Coba saya ingin tanya. Coba tunjukkan. Apa? Tunjukkan aja kalau kan begini. Saya minta. Apa sih ini ngomong apa sih? Kamu yang mengatakan bahwa Filipus itu disembah oleh Tuhan. Bukan tolol. Yang saya maksudkan itu adalah Kurios itu tidak mutlak dipanggil sebagai sebutan Hashem. Goblok lu. Kurios itu didekatkan kepada orang-orang yang terhormat, bangsawan, seorang raja. Makanya ketika Yesus disebutkan sebagai Kurios itu adalah hal wajar. Tentang Shema Israel yang Ho Kurios itu merujuk pada siapa? Kan saya tadi ngomongnya begitu. Bilang kepada Filipus kan goblok. Yang goblok itu lu. Ya terus aja lu ngoceh orang goblok. Oke, goblok. Ini goblok. Ho Kurios di dalam Kiryat Shema. Ho Kurios di dalam Kiryat Shema itu ada kata Hashem atau tidak? Lu goblok. Tergantung dulu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, kan Adonai Hashem di situ kan? Adonai Echad. Waduh, ini orang ini kebanyakan makan pantat ayam sih kamu. Allah. Jason. Gini, saya ingin tanya kepada lu dari tadi. Itu Kurios merujuk. Jason, ya saya mau dulu semuanya ya. Kalau kamu tadi dikasih timer kamu nggak mau, tapi ada orang ngomong kamu saut-sautin. Saya mencoba supaya kondusif roomnya. Kamu berani nggak pakai timer gitu loh? Sorry, saya lebih baik main TikTok. Nah, kalau main TikTok jangan saut-sautan gitu. Ethan lagi ngomong kamu sautin. Kamu disuruh ngomong. Saya kan tadi minta dia jawab itu jawabnya yang lain. Nah, kalau kamu bilang seperti itu jawab yang lain. Jason, sekarang kamu tunjukkan ayatnya. Kamu dari tadi cuma ngomong doang, satu ayat tuh nggak keluar. Coba tunjukkan ayatnya tentang Kurios, coba. Yesus itu adalah Kurios. Yesus adalah Maha Hidup. Tunjukkan ayatnya. Ya kalau ngopi campur micin kali ya. Ayo tunjukkan ayatnya. Kalau saya kamu suruh tunjukkan ayatnya ada. Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayo. Cari ayat seperti itu karena kamu klaim Yesus adalah Maha Hidup. Silakan. Ini tentang Shema Israel atau tentang Maha Hidup? Ini beda lagi nih. Jadi, ayo makanya silakan ayat Yesus Maha Hidup. Sorry, saya mau dilempar kemana.
Saya nggak mau bicara tentang Yesus dulu. Nggak berani kan? Padahal saya memakai logika kamu, Jason. Saya tidak mau digiring opini kepada pembahasan tentang Yesus dulu. Kita harus digiring ya Allah, Gusti. Astagfirullahaladzim, Jason. Kamu ingin bawa giring saya kepada Yesus. Seolah bahwa Hashem itu adalah Allah. Saya mau. Berarti Yesus bukan Bapa kan? Bukan. Berarti Tuhan kamu 3. Yesus itu disebut sebagai Bapa juga. Apakah itu salah? Bapa yang kekal. Nah, sekarang berarti kalau begitu Yesus adalah Bapa, logikanya saya Bapak tidak Yesus bicara tentang saatnya dulu. Saya tidak bicara tentang saatnya dulu. Saya ingin bicara tentang Allah yang tidak kelihatan dulu. Kan kalian mengklaim bahwa Allah Anda itu adalah Hashem. Gantian Jason. Saya tidak bicara tentang Jason. Sorry, saya tidak bicara tentang Yesus Jason, gantian. Yang menjadi daging. Ya, gantian. Saya sudah menangkap konteksnya. Gantian. Kamu tadi menarasikan bahwa Bentar. Saya ingin dengan si Etan. Etan kemana ini? Lanjutkan dengan si Etan. Kenapa kamu nggak mau nunjukin bukti pertanyaan saya? Kamu bilang ini saya kasih bukti ya. Etan udah mulai saya KO ini. Ya, ini mau saya kasih bukti ya. Saya share screen ke kalian ya. Saya ingin kamu mempertanggungjawabkan mengatakan bahwa Haukurios itu merujuk pada Filipus. Kamu udah bilang begitu tadi. Saya lihat share screen-nya nggak? Lihat nggak? Kamu bilang loh bahwa Haukurios itu merujuk kepada Filipus. Nah, ini coba lihat ya. Jadi nama Tuhannya Kristen itu bukan Yud He Vav He, Kai Epen Hotheos. Ya, di sini disebutkan mana ini? Saya bilang merujuk pada siapa, paham nggak? Kurios, Hotheos, Ton. Merujuk pada siapa? Jadi di sini kan, jadi di sini nama Tuhannya orang Kristen itu adalah Kurios, bro. Merujuk pada siapa, goblok? Coba kita lihat di dalam Exodus 3 ayat 15 ya. 3:15 nih ya. Bentar, bukan pemaknaan kata tentang Kurios. Saya ingin. Diam lu, otak lu nggak ada, Raka. Si Bayomer, Elohim, El Moshe, Koh, Tomar, El Bnei Yisrael, Hashem, Elohei Abraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov, Shelachani telah mengutus aku, Elechem kepada mereka, Zeh Shemi Leolam, Vezeh Zekeri Ledordor. Jadi di sini nama dari Tuhannya orang Israel adalah Hashem atau Yud He Vav He. Nah, apa yang terjadi diganti oleh versi Septuaginta menjadi Kurios. Ini. Ini. Kurios itu. Jadi nama Tuhannya orang Kristen itu adalah Kurios. Nah. Lu jawab sendiri sebenarnya. Ya, saya lebih cerdas ketimbang kamu kok. Saya bisa menjawab pertanyaan saya sendiri dan pertanyaan orang lain. Kamu tidak bisa. Dari tadi mutar-mutar di sini tidak satu pun tidak kamu kasih dalil. Lu bilang merujuk pada Filipus. Lu bilang tadi begitu. Memang iya. Kurios itu merujuk kepada Filipus. Udah kenal lu. Lo kok kena tadi saya kasih ayat apa tuh? Kenal lu. Merujuk pada Filipus. Kurios itu melekat ke beberapa pribadi orang. Yesus dipanggil Kurios, Filipus, Agripa. Iya. Kamu nggak ngerti arti merujuk? Ya Tuhan. Filipus juga dipanggil sebagai Kurios. Shema Israel yang diucapkan oleh Yesus baik dalam versi Yunani, Shema Israel itu sekalipun merujuk pada apa? Kamu bilang Agripa lah tadi. Bang Etan. Ayat 4 ya. Gue lagi ngomong itu, tapi lu sambar kepada Filipus merujuknya, kan gila. Sorry. Lu kacau, udah ngaco. Oke, lanjut aja. Kamu itu masa merujuk kamu pada... itu dari tadi nggak bawa dalil, bentar nih mana ya. Nah, ini. Oke, lanjut aja. Si Etan udah ngaco. Nah, ini nih Shema Israel ini nih. Israel Kurios Hotheos. Nah, ini lagi nih. Ini Tuhan lu nih. Monyet. Ngomong sendiri. Ini Tuhan lu nih. Elai suruh rubah tuh. Nih. Rios tuh, Elai suruh rubah tuh. Mana Yud He Vav He-nya di situ? Sorry. Saya nggak perlu jawab. Udah jelas. Kena lu. Hati-hati lu, ditonton ribuan netizen di sini. Lu berkata-kata kasar ke gue juga bisa.
merujuk kepada penegak Islam dan penontonnya Farhan. Lu ketawa dia. Orang Yahudi menyembah Filipus, merujuk pada Filipus. Kan ya. Shema Israel itu, kalau orang Yahudi itu bershema itu ya 3 kali misalnya menyebut Filipus sebagai Tuhannya. Waduh ya Tuhan. Ini Shema Israel nih yang lihat di share screen itu. Ini Shema Israel nih. Lah ini nih. Kristen kelihatan bodohnya. Bisa baca nggak kamu? Di sini disebut sebagai kurios hoteos. Gue bilang merujuk, lu bilang merujuk pada Filipus. Ya udah. Lah memang kurios itu kan melekat ke Nah, tololnya ini nih kalau nggak percaya. Ya nih Tuhan. ya. Padahal dia Dia nggak ngerti kayaknya ini apa yang disampaikan oleh orang lain. Tertuju pada siapa? Ya Tuhan, kok lu bilang Agripa, Filipus. Udahlah. Lu terserah lu aja lah. Lu seneng kayak begitu ya terserah lu lah. Ya aja lu botol. Gue cabut dulu kalau nggak ada makanya Nabi itu menyebut kamu sebagai botol, bodoh dan tolol. Lu kali? Iya, karena nggak ngerti siapa Tuhannya sendiri. Tuhannya orang yang Agripa. Aduh ya Tuhan, kacau kamu. Dan semua modal asumsi, nggak ada dalilnya lo. Astaga, ini orang nggak ngerti apa yang disampaikan. Gimana mengatakan sesembahan orang Yahudi dalam semanya itu tertuju kepada Filipus. Siapa yang bilang begitu? Tolol kamu ini. Nih, mana ya tadi ya? Justru dikasih secara literal bahwa tulisan di makasih ya jawaban. Legontes Curie. Nih, Legontes Curie. Siapa ini Legontes Curie? Nih. Kamu udah ngaco. Legontes Curie itu adalah Pilatus. Coba lihat nih. Nih. Pada siapa? Nih, dilihat naskah aslinya itu, jangan terjemahan lu orang yang membahas nih. Tidak sedang membahas makna teks, tapi sedang membahas tentang merujuk atau tertuju pada siapa. Lah waktu Yesus mengatakan Shema Israel, Hashem Eloheinu itu dia itu merujuk kepada siapa? Kepada Tuhan kan? Sama Pilatus gimana sih lu? Iya. Enggak paham. Lu bahasa Indonesianya lulus kagak? Anggaplah gue ini orang udik ya, orang tolol. Sekarang gue bilang ke lu, waktu Yesus meneriakkan Kiryat Shema itu, dia itu mengatakan Tuhan siapa? Tuhan dirinya kah atau Tuhan orang lain kah? Merujuk aja nggak tahu, tertuju pada siapa lu nggak tahu. Ya udahlah. Bener betul ratu itu. Jason ini kamu diskusi dari tadi kayak mama. Jason, sorry ya Jason ya, gua kayak mama. Yesus mengatakan Eloheinu, Tuhan kami. Bukan aku adalah Tuhan. Kalau aku adalah Tuhan itu berarti Anihu Elohim. Selamat sore, makasih ya. Ya, tolol, makasih banyak. Salam damai, semoga terbakar. Sudah kabur. Masa diskusi ayat 1 pun nggak ditanyain juga nggak ini, kayak mak bergosip nih. Gimana cara diskusi kayak gitu ya? Dikasih timer nggak mau, ada orang ngomong disautin. Nah ya itu dia kasar, makanya saya berkata kayak gitu. Mohon maaf semuanya ya kalau saya agak keras tadi. Karena itu udah pada tahu aku. Ini orang pernah sekitar 6 bulan lalu nelpon saya, ngancam saya ini orang. Saya ketawain aja. Lebih dong, 8 bulan yang lalu, Aketan, 8 bulan atau 7 bulan. Ada kali ya segitu ya. Iya, 8 bulanan yang lalu. Saya record tuh dia omongannya kan sering kayak gitu, Aketan. Dia itu dulu di CIA maki-maki, kalau nggak terima dia telepon langsung, japri dia tuh Jason itu. Makanya kan saya bilang pupuk bawang dia dulu. Kalau belum tahu Jason itu penghujat parah dulu, sama kayak Ferguson dulu ini. Itu kalau lagi masuk di CIA, dia itu cerewetnya minta ampun di chat itu. Karena dia nggak pernah disuruh debat, dibilang pupuk bawang kalau di CIA dulu tuh dia. Iya, nggak pernah dia. Tapi dia pengen banget debat gitu. Tapi teman-temannya nggak percaya sama dia. Iya, nggak dikasih jatah. Nggak ada yang juru maju waktu itu kan. Betul. Kadang-kadang gini ya, kesian benar sama saudara-saudara Kristen kita. Begitu hebat dogma doktrin itu
sampai ke sumber mereka gitu. Otak waras mereka tuh udah nggak bisa diaktifkan lagi gitu.